Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan saya Nazifa Desrianti Faradina dengan NIM 230 20 20 128 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kali ini saya akan membahas mengenai keterampilan berbahasa produktif, mempresentasikan puisi menggunakan metode pembelajaran berbasis project-based learning pada siswa kelas 11 tingkat SMA, MA, SMK, dan MAK. Pembahasan kali ini yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada penilaian pembelajaran, yang ketiga ada materi pembelajaran, yang keempat ada media pembelajaran, dan yang terakhir ada langkah-langkah pembelajaran. Baik, selanjutnya, apa itu project-based learning? Menurut Thomas tahun 2000, project-based learning memungkinkan siswa untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan dengan cara memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan kompleks dalam waktu tertentu. Pendekatan ini memberikan pengalaman belajar yang kontekstual dan membantu siswa lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Dan salah satu ciri utama project-based learning adalah penggabungan antara teori dan praktik. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran. Ada 4 tujuan utama pembelajaran. Yang pertama ada meningkatkan kemampuan menulis dan menganalisis puisi. Yang kedua ada mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga ada melatih kolaborasi dan komunikasi. Yang keempat ada menumbuhkan motivasi intrinsik terhadap pembelajaran puisi. Yang pertama, meningkatkan kemampuan menulis dan menganalisis puisi. Salah satu tujuan penting dari pembelajaran ini adalah membekali siswa dengan kemampuan untuk menulis dan menganalisis puisi secara mandiri. Dalam project-based learning, siswa dilibatkan secara aktif dalam menciptakan karya puisi mereka sendiri yang memungkinkan mereka memahami elemen-elemen puisi seperti struktur, gaya bahasa, dan tema. Selanjutnya ada mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Melalui proses pembuatan proyek, siswa didorong untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Mereka diajak untuk mengeksplorasi ide-ide baru, menghubungkan pengalaman pribadi mereka dengan tema puisi, serta merefleksikan dan mengevaluasi karya mereka sendiri. Aktivitas ini melatih siswa untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang kompleks. Selanjutnya melatih kolaborasi dan komunikasi. Tujuan ini adalah meningkatkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi siswa. Dalam project-based learning, siswa sering bekerja dalam kelompok untuk merancang dan menyelesaikan proyek. Mereka belajar membagi tanggung jawab, mendiskusikan ide, dan memberikan kontribusi bersama untuk menghasilkan karya terbaik. Selanjutnya, menumbuhkan motivasi intrinsik terhadap pembelajaran puisi. Project-based learning dirancang untuk meningkatkan motivasi intrinsik siswa terhadap pembelajaran sastra, khususnya puisi. Dengan melibatkan siswa dalam proyek bermakna, mereka cenderung merasa lebih bertanggung jawab terhadap proses dan hasil belajar mereka sendiri. Tujuan pembelajaran tersebut dengan metode project-based learning dalam pembelajaran puisi tidak hanya berfokus pada penguasaan teori sastra, tetapi juga pada pengembangan berbagai keterampilan penting seperti berpikir kritis, kerjasama, kreativitas, dan motivasi belajar. Baik, selanjutnya ada penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran yang pertama ada rubrik penilaian yang mendalam, yang kedua ada penilaian formatif selama proses pembelajaran, yang ketiga ada refleksi diri, self-assessment, yang keempat ada penilaian antar teman, peer assessment, yang kelima ada penilaian autentik, yang keenam ada evaluasi keterampilan kolaborasi, yang ketujuh ada fokus pada proses dan hasil, yang kedelapan ada fleksibilitas dalam penilaian. Baik, yang pertama itu ada rubrik penilaian yang mendalam. Di rubrik penilaian mendalam, ini mencakup aspek-aspek seperti kreativitas, pemahaman tema, pilihan diksi, struktur puisi, dan kejelasan pesan. Selanjutnya, penilaian formatif selama proses pembelajaran. Di penilaian formatif dilakukan secara berkala selama pembelajaran berlangsung untuk memantau perkembangan siswa. Yang ketiga ada refleksi diri, self-assessment. Refleksi ini membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan karya mereka.
dan meningkatkan kesadaran akan proses kreatif yang telah mereka lakukan serta memotivasi mereka untuk terus belajar dan berkembang. Selanjutnya ada penilaian antar teman pada assessment. Penilaian antar teman memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengevaluasi karya rekan mereka. Melalui kegiatan ini, siswa dilatih untuk memberikan umpan balik yang konstruktif, bersikap objektif, dan kritis terhadap kualitas karya puisi. Selanjutnya ada penilaian autentik. Di penilaian autentik ini menilai kemampuan siswa dalam menerapkan konsep pembelajaran dalam situasi nyata. Misalnya, siswa dapat mepresentasikan puisi mereka di depan audiens atau menerbitkan karya mereka di platform sekolah. Selanjutnya ada evaluasi keterampilan kolaborasi. Karena project based learning ini sering melibatkan kerja kelompok, penting untuk menilai bagaimana siswa berkontribusi dalam kelompok, berkomunikasi, dan bekerja sama. Dan guru dapat menggunakan lembar observasi atau umpan balik kelompok untuk mengevaluasi kolaborasi antar siswa. Selanjutnya, fokus pada proses dan hasil. Penilaian dalam project based learning harus mencakup evaluasi terhadap proses yang dilalui siswa, termasuk bagaimana mereka mengelola waktu, mengambil keputusan, dan menghadapi tantangan selama proyek berlangsung. Selain itu, hasil akhir proyek juga dinilai untuk memastikan kualitas karya mereka. Dan yang terakhir ada fleksibilitas dalam penilaian. Guru perlu memastikan bahwa penilaian dalam project based learning bersifat fleksibel dan menghargai keberagaman pendekatan siswa dalam menyelesaikan proyek. Hal ini memungkinkan setiap siswa untuk mengekspresikan kreativitas mereka dengan cara yang unik. Baik, selanjutnya ada materi pembelajaran. Di materi pembelajaran ini, elemen penting dalam mencapai tujuan pembelajaran, terutama pada pembelajaran puisi dengan metode project based learning atau PJBL. Yang pertama itu materi harus mencakup elemen dasar seperti diksi, rima, ritme, gaya bahasa, dan struktur puisi. Rahmanto tahun 1988 halaman 45 menjelaskan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap elemen dasar puisi mempermudah siswa untuk mengekspresikan ide dan perasaan mereka melalui bahasa yang kreatif dan terstruktur. Selanjutnya, materi pembelajaran juga harus memberikan berbagai contoh puisi dan penyair terkenal dan dari berbagai periode. Dengan mempelajari beragam karya, siswa dapat memahami variasi tema, gaya bahasa, dan konteks budaya yang mempengaruhi setiap puisi. Dan materi yang disusun juga harus memotivasi siswa untuk melakukan refleksi dan interpretasi terhadap puisi. Analisis terhadap makna kata-kata, simbol, dan pesan dalam puisi membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Selain itu, materi pembelajaran juga harus dirancang secara fleksibel untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa. Guru dapat menyediakan sumber belajar tambahan atau memberikan alternatif tugas yang memungkinkan siswa mengekspresikan kreativitas mereka. Misalnya, siswa yang menyukai musik dapat membuat puisi yang terinspirasi dari lagu favorit mereka. Selanjutnya ada media pembelajaran. Media pembelajaran kali ini ada audiovisual, ada Padlet, ada media berupa gambar atau ilustrasi, ada media teknologi seperti aplikasi pengolah kata atau perangkat lunak desain grafis, selanjutnya ada buku antologi puisi, dan yang terakhir ada media sosial. Baik, selanjutnya langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama itu menentukan pertanyaan mendasar, yang kedua merancang proyek, yang ketiga menyusun jadwal pelaksanaan, yang keempat pelaksanaan proyek, yang kelima penelitian dan pengumpulan informasi, yang keenam revisi dan penyempurnaan karya, yang ketujuh presentasi hasil proyek, yang kedelapan evaluasi dan refleksi, yang kesembilan kolaborasi dan diskusi kelompok, dan yang terakhir publikasi karya. Yang pertama ada menentukan pertanyaan mendasar. Langkah pertama adalah guru merancang dan menyampaikan pertanyaan mendasar yang mampu memicu rasa ingin tahu siswa. Yang kedua, merancang proyek. Setelah menentukan pertanyaan mendasar, guru bersama siswa merancang proyek secara terperinci. Langkah ini melibatkan diskusi untuk menentukan tema puisi, sumber informasi yang akan digunakan, teknik yang akan dipelajari, dan bentuk penyajian akhir karya. Selanjutnya, menyusun jadwal pelaksanaan. Guru dan siswa menyusun jadwal pelaksanaan proyek yang mencakup semua tahapan dengan tenggat waktu yang jelas.
Jadwal ini membantu siswa mengelola waktu mereka dengan baik serta memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana. Selanjutnya ada pelaksanaan proyek. Pada langkah ini, siswa mulai mengerjakan proyek sesuai dengan tema yang telah dipilih. Mereka menulis puisi berdasarkan ide-ide yang dikembangkan selama tahap perencanaan. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan serta umpan balik untuk membantu siswa mengatasi hambatan yang muncul selama proses penulisan. Selanjutnya adalah penelitian dan pengumpulan informasi. Siswa melakukan eksplorasi lebih mendalam mengenai tema yang akan dipilih untuk proyek mereka. Penelitian ini dapat melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti buku, artikel, wawancara, atau pengamatan langsung terhadap situasi tertentu. Selanjutnya ada revisi dan penyempurnaan karya. Setelah menyelesaikan penulisan puisi, siswa melakukan revisi dengan mempertimbangkan masukan dari guru maupun teman sebaya. Revisi ini bertujuan meningkatkan kualitas karya dengan memperbaiki diksi, struktur, atau makna puisi. Selanjutnya, presentasi hasil proyek. Siswa mempresentasikan hasil karya mereka kepada audiens yang relevan, seperti teman sekelas, guru, atau komunitas sekolah. Presentasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti pembacaan puisi di depan kelas, pameran karya sastra, atau publikasi di media sosial. Selanjutnya ada evaluasi dan refleksi. Langkah ini melibatkan evaluasi terhadap proses dan hasil proyek, baik dari sisi siswa maupun guru. Siswa diajak untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka, termasuk tantangan yang dihadapi, keterampilan yang dikembangkan, dan hal-hal yang dapat ditingkatkan di masa depan. Refleksi membantu siswa memahami proses pembelajaran mereka, serta menyeluruh dan mendorong motivasi terus belajar. Selanjutnya, kolaborasi dan diskusi kelompok. Kolaborasi antar siswa menjadi bagian penting dari metode project-based learning. Diskusi kelompok selama proses pelaksanaan proyek memungkinkan siswa berbagi ide, memberikan masukan, dan saling mendukung. Kolaborasi ini tidak hanya membantu memperkaya ide, tetapi juga membangun keterampilan sosial yang sangat penting dalam kehidupan profesional. Dan yang terakhir ada publikasi karya. Sebagai langkah akhir, siswa dapat mempublikasikan karya puisi mereka dalam berbagai bentuk, seperti buku antologi, media digital, atau blog. Publikasi ini memberikan pengalaman nyata kepada siswa untuk membagikan karya mereka kepada audiens yang lebih luas, sekaligus membangun rasa percaya diri dan penghargaan terhadap hasil kerja mereka. Langkah-langkah ini memastikan bahwa pembelajaran puisi melalui metode project-based learning tidak hanya terfokus pada hasil akhir, tetapi juga memberikan perhatian besar pada proses yang dilalui siswa. Baik, kesimpulannya, metode project-based learning dalam pembelajaran puisi merupakan pendekatan inovatif yang mengintegrasikan pemahaman teori sastra dengan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kerjasama, dan komunikasi. Dengan langkah pembelajaran yang terencana, media yang relevan, dan penilaian autentik, project-based learning menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan kontekstual. Metode ini membantu siswa memahami puisi sebagai karya seni sekaligus sarana ekspresi diri, serta menghubungkan pembelajaran dengan situasi nyata, sehingga meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam menghadapi tantangan akademik dan sosial. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.